Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Herawati, NIM H1A1222084, kelas H. Yang pertama, definisi perikatan, sumber perikatan, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, prestasi dan wan prestasi, dan yang terakhir, jenis-jenis perikatan. Apa sih definisi perikatan itu? Yang kedua adalah sumber perikatan. Di dalam hukum perikatan terdapat sistem yang terbuka, yaitu setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang diatur dengan undang-undang atau tidak. Dari inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak. Terdapat dua unsur sumber hukum perikatan, yaitu yang pertama perikatan yang ketiga adalah syarat sahnya dari persetujuan adalah dalam pasal 13 yang dalam KUHP perdata harus mempunyai ada 4 syarat sahnya perjanjian yang menyatakan yang pertamanya yang kesepakatan mereka dari perikatan diri, dari kedua misalnya untuk membuat suatu perikatan tukar menukar, ketiga suatu hal tertentu, yang kedua empat persetujuan yang halal karena undang-undang. Persetujuan yang timbul karena undang-undang adalah perikatan yang lahir karena sudah yang keempat adalah asas-asas perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1352 memiliki asas-asas yang diatur dalam buku 3 KUHP contoh dari perikatan yang lahir karena asas ini terdapat misalnya yaitu kewajiban bagi orang tua yang pertama asas memberikan nafkah bagi anaknya. Makna dari konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme terserat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUHP Perdata pasal 1320 bahwa KUHP Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persetujuan tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Ketiga, asas pacta sunt servanda. Berarti janji harus ditepati. Diterangkan Hari Purwanto, asas pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Keempat, asas itikat baik. Itikat baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud itikat yang baik. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional, etika baik hendaknya diartikan sebagai satu, kejujuran saat membuat kontrak. Dua, pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beretikat baik. Ketiga, sebagai kepatuhan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Kelima, asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Dalam perdata,
asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata. Yang kelima, prestasi dan wan prestasi. Prestasi mengacu pada konsep hukum kinerja dalam suatu kontrak, artinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak, di mana hukum prestasi ini memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, menyerahkan sesuatu objek, perjanjiannya adalah benda. Kedua, berbuat sesuatu, jika objek perjanjiannya jasa, tenaga, atau keahlian. Ketiga, tidak berbuat sesuatu, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Secara umum, bentuk dari suatu wan prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata adalah yang pertama, wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak. Kedua, wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Ketiga, wan prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Keempat, wan prestasi karena keliru atau lalai memenuhi kewajibannya melakukan prestasi, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang terakhir adalah jenis-jenis perikatan. Jenis-jenis perikatan dalam hukum perdata ada 6, yaitu pertama, perikatan bersyarat. Kedua, perikatan berdasarkan ketetapan waktu. Ketiga, ketetapan alternatif. Keempat, perikatan tanggung renteng. Kelima, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Tercantum pada pasal 1252 KUH Perdata sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata.